Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Masuk, kenapa kamu gugup begini? Bukannya waktu itu kamu langsung masuk tanpa seizinku. Tatapan menggoda. Karena tak mau kalah dengan Ibrah, gadis itu langsung masuk melangkah mendahului si pemilik apartemen dan langsung duduk di sofa yang menghadap ke jendela lebar di apartemen itu. Wah, benar. Ternyata indah sekali pemandangan malam di sini. Ada bulan juga, ucapnya pelan. Tanpa terdengar oleh Ibrah, ia membuka kemasan burger yang ada di tangannya. Tanpa menunggu Ibrah, langsung melahap satu gigitan burger dengan ekstra keju itu. Mas, ini punya kamu, menyodorkan bungkusan burger yang masih ada satu di dalamnya. Aku gak selera, kamu aja yang makan. Loh, jangan gitu. Kamu kan belum makan dari siang. Jangan sampai kamu sakit lagi. Sambil terus mengunyah burgernya. Kalau aku sakit, kan ada kamu yang siap mengkhawatirkan aku. Duduk di samping gadis itu. Tapi kalau kamu maksa, ya udah aku makan. Mengambil bungkusan burger. Halah, bilang aja kamu lapar. Ekspresi mengejek. Iya, jawabnya singkat. Inayah berjalan menuju kulkas di dapur dan memilih minuman di sana, namun tak ada yang sesuai dengan seleranya. Ia pun memilih air mineral dingin, lalu meneguknya hingga setengah botol. Ibra menghampirinya, lalu merampas botol air mineral dari tangan Inayah dan meneguknya tanpa sisa. Kayaknya hobi banget deh ngabisin yang sisa-sisa, gumam Inayah. Ia jadi ingat saat pertama kali Ibra mengambil mie goreng dan sandwich sisa gigitannya waktu itu. Lalu ia melangkah menuju wastafel untuk mencuci tangan. Ibra masih mengikutinya. Mas, kenapa ngikutin aku terus sih? Ucapnya saat merasa lengan Ibra menyentuh lengannya. Siapa yang ngikutin kamu? Aku juga mau cuci tangan. Inayah menggeleng dan kembali duduk di sofa. Lagi-lagi Ibra mengikut dan kini lelaki itu menjatuhkan kepalanya di pangkuannya. Sontak membuatnya kaget dan gelagapan. Mas, ucapnya dengan nada tinggi karena panik. Sebentar aja, aku lelah. Lalu kakinya yang panjang berselonjoran di sofa. Dengan posisi seperti itu membuat jantung gadis itu rasanya hampir meledak. Ia tak berani melihat ke bawah sama sekali. Lihat aku, ucapnya lirih. Dengan sedikit keberanian, ia melirik ke wajah lelaki yang tidur di pangkuannya. Kamu udah janji gak bakal ninggalin aku apapun yang terjadi kan? Kamu meragukanku, Mas. Aku gak ragu sama kamu, aku ragu sama keadaan. Dari sorot matanya terlihat kekhawatiran yang mendalam. Kita jalani aja dulu, Mas. Apapun yang terjadi, kita harus tetap seperti ini ya. Aku sayang kamu. Kalimat memabukkan itu membuat gadis itu tersipu malu. Aku juga, balasnya saraya tersenyum. Dengan jarak yang begitu dekat dengan lelaki itu membuat Inayah merasakan sesuatu di hidungnya dan dengan hati-hati ia mengatakan, Mas, kamu bau rokok. Mendengar kalimat itu keluar dari wanitanya, Ibra langsung bangkit dari pangkuan Inayah. Masa sih? Iya, tadi aku dan Ridwan ketemuan sama kolega di kafe dan di sana banyak asap rokok. Ya udah, aku mandi dulu biar bisa dekat-dekat kamu lagi. Terpaksa Ibra harus berbohong dan berlalu menuju ke kamarnya. Inayah melirik ke arah jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya. 21.10. Gak terasa, cepat sekali waktunya. Ia merasa waktu berlalu begitu cepat, artinya sebentar lagi ia harus pulang. Padahal dalam batinnya masih sangat ingin berlama-lama dengan Mas Bos.
Inayah merebahkan tubuhnya di sofa besar itu. Sesekali ia melihat ponselnya, membuka sosmednya. Ia mulai bosan. Sudah hampir setengah jam Ibra meninggalkannya di ruangan itu. Kepalanya ia sandarkan pada bantalan yang berada di pinggir sofa. Udah mau jam 10, lama banget Mas Ibra. Ia mulai gelisah seperti telah melakukan dosa besar. Seorang anak perawan berada di rumah laki-laki hingga malam hari seperti ini. Ia duduk sambil melirik ke arah pintu kamar Ibra, lalu berbaring lagi saat tak melihat tanda-tanda lelaki itu akan keluar. Lalu ia melakukan panggilan pada lelaki itu, namun ternyata ponselnya tergeletak di meja makan. Inayah mendekati ponsel itu karena penasaran akan sesuatu. "Hah, si cengeng!" Ia tercengang saat melihat namanya tertera seperti itu di layar ponsel Ibra. Tak lama, pintu kamar terbuka. Ia menoleh ke lelaki yang kini hanya mengenakan celana pendek santai dan kaos tipis khas laki-laki saat berada di rumah. "Mas, antar aku pulang." "Kenapa ponselku berbunyi ya?" ucapnya saat melihat ponselnya berada di tangan Inayah. Lagi-lagi, kebiasaan lelaki itu suka sekali mengabaikan pertanyaan dari Inayah. "Iya nih," menyodorkan ponsel itu pada Ibra. "Siapa yang nelpon?" "Si cengeng," jawabnya jutek. Ketahuan." "Ya udah, maaf, aku ganti ya nama kamu di sini." Lalu Ibra mengubahnya dengan nama calon istri. "Nih, udah aku ubah." Memperlihatkan layar ponselnya pada gadis itu membuatnya tersenyum kecil malu. "Mas, aku mau pulang, udah malam nih. Ayo anterin aku," rengeknya. "Aku capek, ngantuk," jawab Ibra sambil menguap kecil. "Ya udah, aku naik taksi aja." Lalu Inayah membuka aplikasi di ponselnya. Niatnya ingin langsung memesan taksi. "Gak boleh," ujar lelaki itu. "Jadi gimana dong? Kamunya capek, tapi aku mau pulang." Lelaki itu malah tiduran di sofa membuat Inayah berdecak kesal. "Kamu tidur di kamarku aja, aku di sini, atau berdua di sofa ini, sepertinya cukup. Kemarilah," menepuk bahunya dengan tatapan penuh arti. "Mas, gak mungkin aku di sini, bermalam di rumah laki-laki." Walaupun sangat ingin berlama-lama dengan Mas Bos, tapi akal sehat gadis itu masih berjalan dengan baik. "Kamu yakin pulang ke rumah, tidur sendirian? Saat aku di rumahmu tadi, aku merinding berkali-kali. Aku yakin di sana ada penghuni lain." Entah apa niat lelaki itu menahan Inayah untuk tetap tinggal. "Gak apa-apa Mas, aku udah terbiasa." "Ya udah, aku pulang naik taksi aja ya, kamu istirahat." Inayah melangkah keluar menuju pintu. Ibra mengikuti dan mengejarnya, menahannya dengan pelukan. Seketika kedua lengan kekar itu sudah mendekapnya dari belakang. "Jangan, di sini aja." Kini dagunya berada tepat di pucuk kepala gadis itu. Mendapat perlakuan seperti itu, jantungku jangan copot dulu, aku masih pengen hidup. Ya Allah, ampuni hamba." "Mas, kamu tahu dosa nggak sih? Aku nggak mau kita berdosa, Mas." Gadis itu mencoba melepas dekapan itu, namun sia-sia. "Aku nggak ngajak kamu berbuat dosa, tapi kalau kamu mau, boleh kok." Sengaja ia mengeluarkan kalimat itu untuk menggodanya, karena ia tahu akan seperti apa reaksinya. Gadis itu langsung memutar balikan tubuhnya menghadap lelaki yang mendekapnya sangat erat itu. "Mas, aku mau pulang," ucapnya lagi, membuat Ibra tersenyum karena wajah gadis itu sudah hampir pucat. "Di sini aja," masih saja merayu. "Mas, jangan samain aku dong sama cewek-cewek yang bisa kamu bawa masuk ke kamarmu waktu kamu di New York." Nada bicara gadis itu mulai tinggi. "Ya ampun, pikiranmu jauh sekali.
Aku nggak semesum itu sayang. Entah kenapa kalimat ini membuat Inayah merinding. Sayang, cobaan apa lagi ini? Pokoknya aku mau pulang tanpa berani menatap lelaki di depannya. Iya, sebentar aku ganti baju. Inaya menghela nafas lega saat mendengar jawaban itu, walau ia harus menerima ledekan dari Ibra karena menertawakannya seperti itu. Dalam perjalanan mengantar Inayah, "Kita makan lagi ya, aku masih lapar," ujar lelaki yang tengah fokus menyetir. "Aku nggak salah dengar, Mas. Bukannya tadi kamu bilang gak selera?" Menyentuh pelan bahu Ibra dengan jari telunjuknya. Entah ada kesambet apa dia berani melakukan itu. "Karena makannya sama kamu, aku jadi selera," jawaban asal. Jadi sekarang mau makan apa?" "Nasi uduk." "Itu kan makanan berat, Mas, di jam segini." "Emang kenapa? Kamu gak takut bentuk tubuh kamu bakal berubah?" Si gadis polos itu malah menanyakan hal yang tak penting membuat lelaki itu terpancing saja. "Emang bentuk tubuhku gimana?" Terukir sedikit senyum di wajahnya. "Roti sobek kotak-kotak," gumam gadis itu. Tentu saja dalam hatinya, mana mungkin itu terucap langsung. "Ternyata diam-diam kamu mengingatnya," lanjut lelaki itu. "Sekilas nggak sengaja terlihat," mengelak tertunduk malu. "Aku tahu kamu lihat itu, tapi aku nggak nyangka kamu terus mengingatnya. Sabar ya sampai kita halal, nanti itu semua punya kamu kok." Batin Inayah meronta-ronta saat Ibra mengatakan itu, seolah gadis itu selalu mempunyai pikiran mengarah ke sana, padahal justru sebaliknya. Sungguh tidak adil, pikirnya. "Kamu tuh Mas pikirannya selalu ke sana. Jangan-jangan kamu yang udah kebelet kawin ya?" Inayah melakukan serangan balik dengan kalimatnya itu, seolah-olah dia lupa kalau lelaki di sebelahnya itu adalah bosnya. "Iya," lelaki itu menjawab dengan santainya. Tanpa terasa sembari perdebatan tak penting di antara mereka, Ibra membelokkan mobilnya tepat di sebelah warung nasi uduk kaki lima. Gadis itu memalingkan wajahnya ke kiri dan ke kanan. Nggak salah Mas Ibra mau makan di tempat seperti ini."